draft. Hai, jumpa lagi di Best Movie Channel. Apa kabar kalian semua? Buat yang lagi gabut, ada film yang dijamin bikin tegang urat saraf. Inilah The Vacancy, film tentang psikopat yang merambah dunia bisnis perhotelan. Cus, langsung ke alur ceritanya. Sepasang suami istri yang tidak bahagia sedang perjalanan pulang dari pesta keluarga. Beralasan menghindari kemacetan di jalan tol, David sang suami memilih jalur entah berantah. Di tengah perjalanan, mobil David oleng karena menghindari rakun yang sedang menyeberang. Hal itu membangunkan Amy dari tidurnya dan membuatnya menjadi bad mood. Karena mobilnya mulai bermasalah, David berusaha mencari bantuan. Lalu mereka menemukan sebuah Pertamini. Aneh, Pertamini ini menjual bensin yang lebih murah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria penjaga pom. Pria ini kemudian memeriksa mobil David dan mencoba membantu memperbaikinya. Pria itu mengatakan bahwa Doni tujuan mereka masih sejauh 30 mil lagi. Benar-benar apes. Di tempat itu bahkan tidak ada sinyal. Ditambah lagi mereka sama-sama tidak mengenal wilayah ini. Dan mobil David yang sudah waktunya dirongsok mogok lagi. Kebetulan ada sebuah hotel di dekat pom bensin. Awalnya, Amy sudah mengajak David untuk pergi. Tapi David malah memencet bel. Dan keluarlah penjaga hotel yang bernama Mason. Mereka sangat heran dengan suara teriakan dari dalam. Tapi Mason meyakinkan itu hanya suara dari TV. Kemudian David membeli koin telepon dari Mason untuk menelpon bengkel terdekat. Tapi Mason mengatakan bahwa bengkel akan buka jam 8 pagi. Sambil promosi bahwa hotelnya buka 24 jam. Dengan terpaksa David pun check-in di hotel ini. Setelah itu mereka memasuki kamar untuk beristirahat. Kamar hotel ini jauh dari kata nyaman. Bahkan ada kecoa yang sedang nongkrong di lantainya. Air di kamar mandi pun bercampur lumpur. Tidak jauh beda dengan hotel melati yang sering digerebek Satpol PP. Tiba-tiba telepon di kamar berdering, tetapi saat diangkat tidak ada suara apapun yang terdengar. Kemudian pintu seperti digedor-gedor. David melihat keluar, namun tidak ada seseorang pun. Dan teror ini berulang kali terjadi, hingga David kesal dan mendatangi Mason untuk komplain. Mason mengatakan bahwa malam ini hanya merekalah yang menginap di hotel. Dan kegaduhan itu mungkin adalah ulah gelandangan yang mendompleng karena diusir oleh ibu kos. No. Because the asshole in the room right beside us keeps banging on the wall. So that is very strange, seeing as every once in a blue moon, college kid, drifter will sneak. Sebenarnya film ini bisa selesai lebih awal jika David mau diajak pergi dari hotel oleh istrinya. Tapi karena David sudah lesu dan masuk angin, dia tetap ngotot untuk menunggu di hotel beberapa jam lagi. David yang sudah sangat kelelahan berusaha enjoy dengan menonton TV, tapi TV-nya kesemutan, tidak ada gambar. Kemudian dia memutar kaset yang dipikirnya adalah sebuah film porno. David terkejut karena kaset itu berisi adegan penyiksaan dan pembantaian manusia. Awalnya mereka mengira itu hanya sebuah lelucon. Tetapi ternyata latar tempat film itu sama seperti kamar yang dihuni oleh David dan Amy. Bahkan TV dan gordennya juga sangat mirip. Menyadari ini sudah tidak beres, David pun memeriksa ke langit-langit kamar. Dan benar saja, ada sebuah kamera yang secara tersembunyi ditempatkan untuk merekam aktivitas mereka. Seketika listrik seperti tidak stabil. Merasa akan menjadi korban berikutnya, mereka mencoba untuk kabur. Ternyata jendela kamar mandi sudah dipaku. Mereka pun berlari lewat pintu depan. Namun sudah ada para psikopat yang menghadangnya. Mereka berusaha kembali masuk ke kamar. Namun HP Amy terjatuh dan diinjak oleh psikopat. David berpura-pura memegang senjata. Taktik itu berhasil untuk sementara menakuti para kopet.
David berinisiatif untuk meminta bantuan 911 lewat telepon umum. Tetapi ternyata sambungan telepon umum itu telah disadap agar hanya terhubung ke hotel. Tiba-tiba David ditabrak oleh mobil yang dikendarai anak buah Mason. Untungnya David berhasil berlari dan masuk kembali ke kamar. Dalam menghadapi penjahat tentunya mereka butuh senjata. Dengan pecahan belinglah David akan menumpas mereka. Kemudian David menonton kembali video sadis itu untuk mempelajari kelemahan musuh. Dari video itu pula David menemukan sebuah bunker rahasia di kamar mandi. Amy melihat ada sebuah truk yang datang. Kemudian dia berteriak untuk meminta tolong pada supir truk itu. Tetapi sayang sekali, ini adalah salah satu komplotan mereka. Pria ini adalah tengkulak film sadis pencabut nyawa yang diproduksi oleh Mason. It's gonna be okay. Tidak mau membuang waktu, David mengajak istrinya untuk turun dan menyusuri bunker. Ternyata bunker ini mengarah ke ruangan CCTV kontrol milik Mason. Amy pun menelpon 911 kembali dan mengatakan bahwa mereka akan dibunuh. Belum selesai bicara, Mason dan cecunguknya datang. David dan Amy kembali masuk ke dalam bunker. Mengetahui jika ruangannya sudah diacak-acak, Mason marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar David dan Amy. David dan Amy sudah berada di kamar lain dari hotel itu. Mereka melihat ada polisi datang, namun mereka takut itu adalah komplotan Mason. Karena dia belum menyebutkan lokasi yang tepat saat menelpon 911. Pak polisi yang sudah sepuh ini mengecek kamar hotel. Dia terheran oleh barang-barang yang berantakan di luar. Namun Mason berkelit bahwa itu adalah ulah anak-anak nakal. Saat Pak polisi akan masuk ke kamar David, Mason beralasan tidak membawa kunci yang cocok. Tetapi ternyata pintunya tidak dikunci. Pak polisi pun masuk ke kamar itu dan terkejut setelah melihat video penyiksaan. Dengan wajah pucat ketakutan, Pak polisi keluar dan menuju ke mobilnya. Sekuat tenaga, David menahan anak buah Mason yang sudah muncul dari bawah bunker. Kemudian mereka berlari mengejar Pak polisi. Hampir saja mereka ditembak oleh Pak polisi yang sedang panik. Tetapi setelah menjelaskan bahwa mereka adalah korban, Pak polisi langsung menyuruh mereka masuk ke mobil. Sialnya mobil polisi ini sudah dicabut kabel-kabelnya oleh psikopat. Bahkan anak buah Mason berhasil membunuh Pak polisi. Karena sudah semakin kepepet, David mencari cara lain untuk menyelamatkan diri. Tetapi sebelumnya mereka saling berjanji jika selamat akan rujuk dan tidak jadi bercerai. David mempunyai sebuah ide cemerlang untuk menaruh sobekan baju Amy di jendela, agar Mason mengira Amy telah kabur, dan David akan mengambil senjata di kantor Mason. Sementara Amy disuruh bersembunyi di atas atap kamar mandi. Baru saja akan keluar kamar, David sudah ditikam oleh anak buah Mason. Dengan keadaan sudah tidak berdaya, si Mason memvideo David untuk dijadikan aktor di film sadisnya. Amy hanya bisa menangis saat melihat suaminya dihabisi. Singkat waktu, pagi pun tiba. Si Amy turun dari persembunyiannya. Ternyata dia sudah ditunggu oleh budak setan. Amy pun segera berlari masuk ke mobil Mason. Psikopat ini mencoba untuk ikut naik di kap mobil. Untung saja Amy berhasil membunuh dua psikopat sekaligus. Yang ternyata salah satu di antara mereka adalah pria penjaga pom. Amy pun masuk ke ruang resepsionis untuk kembali menelpon 911. Kemudian Amy berusaha mengambil pistol Mason yang ditempel di dinding. Tiba-tiba Mason datang dan mencekiknya. Seketika Mason menghajar Amy, bahkan sempat-sempatnya mencoba untuk memvideo Amy. Dengan tendangan kungfu, Amy menendang biji salak si Mason
hingga terjengkang. Lalu si Mason mendorong Amy hingga jatuh lagi. Untungnya dia terjatuh tepat di atas pistol, dan Mason pun ditembak sampai jadi almarhum. Segera dia berlari ke arah David yang ternyata masih hidup, dan film pun berakhir happy ending. Pesan dari film ini adalah hati-hati ketika perjalanan. Jangan gengsi untuk tidur di kolong jembatan daripada masuk ke hotel psikopat. Terima kasih, sampai jumpa di alur selanjutnya.